sosial. Perkenalkan, nama saya Kalita Zahra Wahab. Saya Anasma Bida Mubis. Saya Nindya Salia Putri. Saya Gezia Mutia. Saya Benamika Nisa. Selamat menyaksikan tugas kita. Pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Baik semua, ada yang sakit nggak? Sehat kan? Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Iya betul, tepatnya kita hari ini mau belajar tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah di sini kalian tahu nggak nih, sebelumnya kalian tahu nggak nih apa itu pengertian dari perubahan sosial? Ayo, ada yang tahu nggak apa itu perubahan sosial? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Perubahan sosial itu perubahan yang terjadi pada tatanan hidup masyarakat, termasuk nilai, norma, pola perilaku, dan struktur sosial yang disebabkan oleh faktor internal seperti penemuan baru atau konflik, dan faktor eksternal seperti perubahan kondisi geografis atau masuknya pengaruh budaya asing. Nah, benar sekali Miko. Itu ya anak-anak pengertian dari perubahan sosial. Nah, hari ini kita tepatnya akan mempelajari tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Ada yang tahu nggak nih apa aja? Jadi bentuk perubahan sosial yang pertama itu adalah berdasarkan waktu atau kecepatan berlangsungnya. Perubahan sosial berdasarkan waktu atau kecepatan waktunya itu ada dua, yaitu evolusi dan revolusi. Nah, pastinya kalian sering kan dengar kata-kata, sudah sering banget dengar kata evolusi dan revolusi. Jadi evolusi ini adalah perubahan sosial yang terjadi dalam proses yang lambat atau waktunya yang sangat panjang. Dapat diartikan pula sebagai perubahan yang tidak mempengaruhi lembaga karena perubahannya lambat. Kenapa sih perubahan evolusi itu bisa terjadi? Karena adanya dorongan dari usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri antara kebutuhan hidup terhadap perkembangan masyarakat. Ini ada contoh dari perubahan evolusi yang pertama. Jadi waktu zaman dulu itu kan kita belum kayak sekarang ya. Kalau sekarang mesti kalian beli apa pakai sendiri, ya benar pakai sendiri, atau pakai es juga bisa kan. Tapi zaman dahulu itu ketika belum ditemukan alat untuk pertukaran uang, itu kita mengenal sistem barter seperti pada gambar di atas. Nah, setelah sistem barter ini ditemukan dalam waktu yang cukup lama, kemudian ditemukan uang sebagai alat pertukaran antara manusia dengan manusia lain. Lambat laun tidak hanya ada uang, tapi ada juga apa ini? Betul sekali, ada ATM, dan kemudian lama-lama ada betul sekali. Nah, seperti itu contohnya, paham kan? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Ya udah, kalau gitu saya lanjut ya. Contoh yang kedua ini adalah evolusi dalam gaya rambut dan berpakaian seperti girl band atau boy band. Nah, dalam evolusi ini menunjukkan lifestyle atau tren tersendiri di masyarakat yang hanya berpengaruh pada bidang tertentu. Oke, lanjut. Yang kedua ada revolusi. Nah, apa sih itu revolusi? Nah, revolusi ini adalah perubahan sosial yang terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Perubahan ini mempengaruhi lembaga atau bisa diartikan sebagai perubahan yang mempengaruhi dasar-dasar dari berfungsinya suatu masyarakat. Pengaruhnya itu cukup besar, ukurannya cepat dan evolusi bersifat relatif. Dan perubahan ini dapat bersifat bisa direncanakan maupun tidak direncanakan ya. Jadi contoh perubahan revolusi yang pertama itu ada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia kan terjadi begitu saja ya dalam waktu yang sangat singkat, bukan berarti terjadi dalam beberapa tahun gitu kan. Kenapa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dikategorikan ke dalam perubahan sosial revolusi? Karena terjadi dalam tempo waktu yang singkat dan ini mempengaruhi lembaga besar seperti negara. Maka dari itu dikategorikan sebagai bentuk dari revolusi sendiri. Kemudian contoh yang kedua ini ada revolusi industri. Bisa dilihat dari gambar yang kanan. Ini ada revolusi industri dari abad ke-18 sampai sekarang, yaitu di industri 4.0. Kita lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum, Bu. Belum. Ya sudah, kita lanjut.
perubahan sosial yang kedua ini adalah berdasarkan dampak atau ukuran perubahan, ada kecil dan besar. Perubahan sosial yang dampaknya kecil ini terjadi pada unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung kepada masyarakat. Jadi ya kayak yang nggak penting-penting amat itu loh buat kita pengaruhnya. Dan ini bisa terjadi pada sebagian kelompok saja, jadi tidak menyeluruh gitu. Apa aja contohnya di sini ada perkembangan musik di Indonesia dari zaman dahulu sampai sekarang. Dari yang tadinya pakai alat musik tradisional, anak gambus, terus ini pop, dan ini zaman dulu. Selanjutnya ada yang perubahan sosial yang berdampak besar. Nah, perubahan sosial ini akan mempengaruhi secara langsung kepada masyarakat dengan dampak yang besar. Nah, perubahan sosial ini akan membawa perubahan kepada lembaga kemasyarakatan dan mempengaruhi dasar-dasar penting berfungsinya suatu masyarakat. Ada yang tahu nggak contohnya apa? Saya Bu. Iya, boleh. Yang pertama ada sistem perdagangan online, globalisasi, sistem bayaran non tunai, perubahan hubungan sosial, dan gaya hidup konsumtif atau praktis. Nah, betul sekali ya apa yang tadi udah disebutin sama Kezia, seperti yang ada di PPT ini. Kenapa perubahan-perubahan di sini itu termasuk dalam perubahan yang besar? Karena mempengaruhi secara langsung dan secara besar kepada lapisan masyarakat, kepada semua lapisan masyarakat. Jadi tidak hanya mempengaruhi sebagian kecil dari masyarakat. Seperti contohnya di sini ada misal sistem pembayaran non tunai. Itu kan yang terkena dampaknya tidak hanya beberapa orang, tetapi kita juga sekarang semuanya merasakan perubahan sosial tersebut. Jadi kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Jadi yang ketiga ada perubahan sosial berdasarkan proses atau sudut pandang masyarakat. Nah, ini ada dua, tidak dikehendaki dan tidak dikehendaki. Perubahan sosial yang bersifat dikehendaki terjadi karena adanya perkiraan atau rencana dari pihak-pihak yang menghendaki perubahan atau yang disebut sebagai agent of change. Nah, perubahan ini tentunya diharapkan akan membawa dampak yang positif bagi masyarakat. Masyarakat sendiri memiliki kuasa untuk mengubah norma. Contohnya, ada tahu nggak contohnya apa? Tahu Bu, tahu. Contohnya itu seperti masa reformasi Mei 98, proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bu. Betul. Di sini ada contoh dari perubahan sosial yang dikehendaki. Contohnya ada pembangunan dan di sini ada perubahan cara pembajakan sawah yang tadinya pakai kerbau dan hewan-hewan seperti itu, kemudian sekarang pakai traktor. Jadi kata kunci dari perubahan sosial yang dikehendaki itu bersifat pembangunan dan pertumbuhan. Next ya. Yang kedua ada perubahan sosial yang bersifat tidak dikehendaki. Nah, perubahan sosial ini terjadi di luar kehendak dan pengawasan masyarakat. Perubahan ini tidak diharapkan oleh masyarakat ya tentunya dan biasanya menimbulkan pertentangan di masyarakat. Biasanya perubahan sosial tidak dikehendaki ini seperti bencana alam maupun wabah gitu, seperti yang ada pada gambar di sini. Ini ada wabah COVID, terus di sini ada juga bangunan tubuh. Kemudian lanjut ada perubahan sosial berdasarkan arah berkembangnya yaitu progres dan regress. Nah, kalau progres itu bersifat ke depan untuk kemajuan, dan kalau regress itu bersifat mundur. Perubahan progres ini dapat terjadi karena direncanakan sebelumnya dalam rangka mewujudkan tujuan perubahan ke arah pembangunan atau perbaikan. Di sini ada contoh perubahan progres, yaitu ada kebijakan otonomi daerah. Kemudian perubahan regress itu mengarah pada suatu kemunduran. Perubahan ini dapat terjadi sebagai perubahan yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Kenapa hoax? Kenapa berita hoax ini termasuk ke dalam perubahan regress? Karena berita hoax itu kan muncul sebenarnya dari arah perkembangan zaman kan. Semakin adanya sistem komunikasi, alat komunikasi yang makin canggih, di situ pula ada kemunduran yakni dari pertukaran informasi palsu yang beredar. Jadi itu perubahan regress itu seperti efek samping dari perubahan pembangunan begitu. Selanjutnya ada perubahan sosial berdasarkan sifat perubahannya. Berdasarkan sifat ada dua, yaitu struktural dan proses.
Perubahan sosial struktural itu sifatnya mendasar dan menyeluruh ke semua lapisan masyarakat dan dapat menyebabkan struktur dan sistem masyarakatnya berubah. Ini contohnya adalah revolusi Prancis. Dan ini seperti kayak apa ya? Yang dulu kayak ras kulit hitam gitu. Ya. Revolusi Prancis ini termasuk ke dalam perubahan struktural karena pada waktu itu saat revolusi Prancis ini kan masyarakat menuntut keadilan kepada sistem monarki yang saat itu sewenang-wenang. Kemudian mereka memberontak melawan pemerintah dan akhirnya mengubah sistem tatanan negara Prancis atau kerajaan Prancis menjadi sistem dari yang tadinya monarki absolut menjadi ke, ada yang tahu? Republik. Ya betul, mengubah ke republik dan tentunya ini kan akan berpengaruh kepada semua tatanan di masyarakat. Kemudian di samping perubahan sosial struktural terdapat perubahan sosial proses, yaitu yang bersifat melengkapi dan menyempurnakan perubahan yang sudah ada. Ini contohnya adalah perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, bisa dilihat dari awal ini tahun 1997 kurikulum di Indonesia itu ada rencana pelajarannya dirinci dalam rencana pelajaran yang terurai, sehingga apabila mereka merefleksikan apa nih yang kurang dari kurikulum kita itu akan diperbaiki lagi sampai direvisi lagi seperti ini. Contohnya ini adalah revisi kurikulum. Nah itu termasuk perubahan proses karena sifatnya melengkapi dan menyempurnakan yang sudah ada. Kan kurikulumnya nggak diganti tuh, cuman lebih diperbaiki lagi. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Saya Bu. Boleh, gimana Mbak Talita? Bu, apa faktor utama penyebab perubahan sosial yang paling berdampak di era digital ini? Pertanyaannya bagus banget tuh Talita. Jadi faktor utama yang mempengaruhi perubahan sosial yang terjadi di era digital ini tentu saja adalah perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial. Karena media sosial ini merubah pola komunikasi, interaksi sosial, serta membentuk budaya yang bisa mempercepat perubahan dan penyebaran informasi, tetapi juga tentunya memicu disinformasi dan polarisasi pada masyarakat. Jadi sampai sini sudah paham kan anak-anak? Sudah. Oke, sekarang saya kasih tugas ya. Tugasnya yaitu kalian observasi terjun langsung ke masyarakat. Kalian mengamati apa sih perubahan sosial yang ada di masyarakat tersebut, dan kemudian nanti kalian sajikan ke dalam bentuk bebas, mau PPT boleh, ke dalam makalah boleh, ke dalam poster atau apapun boleh, sesuai kreativitas kalian ya. Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Ya. Itu observasinya tuh kayak kita milih tempat sendiri atau ibu yang menentukan? Jadi untuk tempat observasinya itu bebas ya, sesuai dengan pilihan kalian masing-masing. Pokoknya terserah, saya bebaskan sekreativitas kalian mungkin. Gitu. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak Bu. Baik, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya cukupkan sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Saulia. Sama-sama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.